itu bangkit berdiri dengan satu pujian, kita menghormati Dia Allah yang patut dan layak kita puji dan kita tinggikan. Ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih buat setiap pertolongan Tuhan yang begitu nyata akan rasakan setiap hari. Terima kasih buat setiap mujizat yang Tuhan karuniakan bagi kami dari waktu ke waktu, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kami nyatakan ungkapan syukur kami untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami, mengagungkan nama Tuhan yang telah membawa kami sampai hari ini. Dan kami mengatakan ucapan ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Pertolongan ibadah ini datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan segala isinya,
dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Amin. Jemaat terkasih, mari kita buka Alkitab kita di kitab Mazmur pasal 50 sebagai pembacaan berbalasan pada pagi hari ini. Mazmur 50 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Mazmur 50 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Kita akan baca secara berbalasan. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutku? Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, fitnah anak ibumu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang merupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Dia memuliakan aku. Siapa yang dia berjalan bersama keselamatan dan keselamatan yang kepadanya. Amin. Kita akan mengungkapkan pengakuan kita sebagaimana orang-orang percaya di seluruh dunia mengucapkannya. Pengakuan iman resmi. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus karena ini tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita secara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, bersekutu orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Amin. Kembali. Betapa kasih Tuhan yang tidak terukur dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita tiba pada acara kesaksian, mari kita angkat satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah.
pertanyaan atau pengalaman hidup? Dan persilakan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat pagi, semuanya saya bersyukur dan terima kasih. Karena apa yang Tuhan buat itu baik ya buat kita sebagai anak Tuhan, walaupun kadang sebagai manusia kita juga rasa kecewa, nggak terduga gitu ya. Karena dia mengatakan bahwa hidup ini adalah ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan dalam sekejap mata kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita ya. Ya saudara terkasih yang Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu ya semua sudah tahu dan sudah kami sebarkan di grup ya, di mana satu anggota keluarga kami, kakak kami yang nomor 2 dipanggil Tuhan ya pada hari Selasa tanggal 25 jam 4 ya, jam 4 sore di rumah sakit ya. Saudara, saya nggak kepikiran gitu ya, karena dia tuh masuk dari hari Sabtu pagi subuh dia masuk katanya dari hari Jumat tuh dia sudah sakit gitu. Karena dia tinggal di Bogor, jadi dia diperiksa di klinik Bogor. Lalu klinik Bogor katakan harus bawa ke rumah sakit besar. Lalu dibawalah ke rumah sakit besar, dibawa lagi, ya sampai ke Jakarta, di mana dia biasa memisahkan dirinya ya, di hospital kontrol itu di rumah sakit Puri. Lalu dibawa ke Puri nggak punya ruangan, ya, gue bilang bawa aja ke rumah sakit besar antara di Koja sama di Hermina. Lalu karena anak ini ingatnya tahunya umumnya pernah masuk di Hermina, dibawa ke Hermina. Yang ini di sini lagi gitu, tidak siapa gitu. Dibawa ke Koja, sampai di Koja, memang harus masuk ruang ICU karena anaknya bilang kalau dia bernapas goyang di semua tubuh atau badannya ya. Badan dia suka, kalau mama bernapas itu goyang. Jadi masuklah di ruang ICU tempat saya waktu itu ya. Jadi sama hari Senin, Sabtu, Minggu, Senin, sampai Minggu ya. Memang saya nggak bisa lihat ya, karena kondisi kesehatan saya juga yang mendukung ke rumah sakit. Harga juga pesen, masalah bisa dilihat kan. Kalau profesi pun terbatas. Memang saya tahu kalau itu terbatas, saya tidak bisa melihat. Ya, hanya kakak saya, adik saya yang lihat sama istri saya. Ya, sama anak, suaminya. Pada hari Selasa jam 4:30 saya mendapat berita dari temannya telepon ke saya. Unik, siapa yang meninggal? Kaget, meninggal. Nggak ada saya yang meninggal, nggak ada. Ini beritanya ada yang meninggal, kakaknya Unik sama ibu. Oh enggak ada beritanya gitu. Lalu saya bilang ada si Popi, cuman dia lagi sakit di ruang ICU saat ini, tidak ada buka apa-apa gitu. Oh, teman sakit aja iya. Wah ini kabur ini katanya yang agaknya ya. Oke, udah cuma begitu aja cek. Jadi masih di ruang ICU. Lalu jam 5:30 saya lihat anak saya nggak pulang gitu, belum sampai di rumah yang perempuan. Telepon ke mamanya, si Eka ke situ nggak? Rumah sakit nggak? Iya, sakit ya. Karena istri saya yang jaga gitu ya. Jadi istri saya harus rapat anggota rapat di Dawis. Dia langsung gantian jaga dengan adik saya. Jadi dia yang jaga, jadi saya yang jaga handphone itu. Nah, saya katakan, ya udahlah, soalnya ditunggu ini biasanya juga di rumah. Enggak ada di sini, tunggu aja di rumah, bisa kemana-mana katanya. Terus saya tunggu di rumah. Terus mereka datang, ya
santai kok ngobrol gitu ya, nggak ada apa-apa gitu ya. Tiba-tiba jam 7 saya lagi santai, saya ngajak dia, yuk kita ke gereja mana ini. Kaget, apaan gereja mana ini? Udah yuk kita semua gereja mana ini. Ya, saya nggak tahu gereja apa. Lalu saya bilang, apa gitu? Lalu dia bilang, coba karena duduk dulu sebentar ya, ini mau kasih tahu. Jangan kaget, jangan sampai hal yang itu. Memang tadinya rencana nggak mau tahu saya. Jadi dia bilang, si Ara jam 4 tadi sudah tak ada. Oh, memang kaget saya. Ya sebelum, kenapa nggak tahu di awal? Kita dapat berita dari temannya, tapi kita sampai bilang ada berita, jadi kita mau sakit gitu. Ya tadinya pasti panggil karena yang jaga visi saya ya, yang jaga pasti yang jaga itu. Jadi anfal. Saya marah nih saya kenapa tahu dari awal dia meninggal. Karena kejadiannya seperti yang waktu ibu saya meninggal. Hampir sampai hari ke-40 saya tidak diberitahu ya. Sebulan lebih saya nggak tahu kalau saya sudah meninggal, saya nggak tahu. Itu pun ketika saya mau laporan ke kantor, pimpinannya masih tahu bahwa saya nggak ada. Biasa saya masih ngomong, pulang saya tanya, saya bilang saya itulah si yang masih tahu benar. Dan saya marah, saya kenapa terjadi ini terulang lagi. Cuma 3 jam. Coba kalau sebulan, nggak tahu. Ya. Tapi saya pikir mau nangis ya, mau nangis sih ya. Tapi ya syukur aja lah. Tuhan itu baik. Apa yang Tuhan lakukan itu Tuhan punya rencana yang indah. Karena Bapak katakan ada waktunya lahir, ada waktunya untuk mati. Kita nggak tahu kapan dipanggil, karena kita ini semua berdiri dalam antrian. Tinggal nomor antrian aja kasih malaikat sekawal ya. Tapi bersyukur karena apa yang Tuhan buat itu baik bagi kami sekeluarga. Yang dari tangan kami ini adalah kakak kami ini itu yang menjaga hubungan kekeluargaan dengan keluarga di bawah saya, ya baik yang di Manado, yang di Surabaya, bahkan sampai sekarang dia yang menjaga semuanya. Jadi kalau apa dia ini kakak saya yang kontak ya semua. Kemarin waktu meninggal pun kami cari nomornya di mana, karena nomornya dia pegang semua. Jadi saya ketemu dan tahu. Waktu dia meninggal, saya berpikir ini, saya berpikir, kakak saya juga berpikir, siapa yang mau melayani dia? Siapa yang mau melayani dia? Karena kakak ini, dia gereja GCT, gereja tidak tetap. Kemana-mana dia biasa berisik-berisik. Jadi kita nggak tahu kemana dia. Siapa yang mau melayani dia? Tapi tiba-tiba waktu di gereja sana, saya bilang sudah ada yang melayani di GSDA, ya CWS GSDA kalau dan pun besar ya. Saya juga kenal pendetanya, saya kenal sama Ibu Gospel, ya. Dapat juga, karena anaknya pelayan di situ, pelayan itu kan pelayan di situ ya. Makanya sih bilang tapi nggak tahu juga gitu. Tapi ya itu dilayani dengan kesetiaan. Ya mereka datang malam-malam, hiburan, mereka melayani sampai hiburan sampai selesai semua mereka. Tadinya saya mengatakan kakak saya belum pertama naik, mana saya siap gitu loh. Ya kalau dokter ke GKI kembali sudah nggak tempat repot itu. Tapi ya punya Tuhan buat itu semua baik. Kami sekolah bisa berbuat banyak, hanya bersyukur mereka puji dan semua supaya Tuhan buat itu baik. Ya,
kemarin akhirnya datang ke rumah hari Kamis karena Rabu kami penguburan, kami nangis. Bis, papa tuh mau buang semua foto mama atau mama. Papa tuh ngomong gitu. Saya bilang kak, ya nggak masalah. Karena walaupun secara musik itu kecewa ya. Fotonya semua harus musikis kan di rumah di sana di Bogor. Tapi kalau saya pikir, memang biasanya kalau orang muslim kan, ya mungkin lah menurut saya ya. Biasanya kalau orang Belanda itu semua foto rencananya dipikirkan gitu ya. Kayak anaknya sampai semuanya, nggak mau. Anak nggak mau bawa orang ke rumah. Ya, umumnya di sini kan dekat dengan istri saya, ya kan. Ya sudah saya bilang, ya sudah kamu anak paling besar, ya sudah melayani, ya sampai benar Tuhan ya. Karena bapak itu masih muslim, ya. Makanya kemarin datang juga. Apa yang Tuhan itu sekali memang sungguh luar biasa. Ya dia pertentukan. Saya pikir sakit biasa orang mahasiswa, saya juga masuk orang mahasiswa kedua kali kok nggak masalah gitu ya. Bahkan hanya katakan mamanya, ini kok oke, masuk orang masih hidup juga nggak apa-apa, kok mama masih hidup masih sehat. Rupanya aku juga jadi ngomong sama anak takut mati, tapi benar-benar mati juga loh. Ya, buat apa yang kita takutkan itulah yang terjadi. Jadi bukan arti membaik juga sih. Jangan cuma berkata apa yang kita lakukan itulah yang benar. Yang sungguh baik, kasih setiap Tuhan buat kita. Ya, walaupun panggil dari satu keluarga kami, mari kami bicara dengan kakak kami nomor satu. Bagaimana yang kalau misal 40 hari seminggu, tapi tetap saya tetap adakan ya walaupun bapaknya mungkin tahu bahwa kita ada kita sebagai kakak adik tetap selenggarakan ya nanti bagaimana tempat itu akan jadi kita akan begini. Dan seringkali kalau cewek itu berbenturan, kami sudah hitung harinya 40 hari berbenturan dengan cara nakal mereka. Jadi kayaknya agak sulit benturan nanti kami sudah rapat dengan jalan kakak bukan ya supaya kita bisa selamat. Saya mengucap juga syukur juga terima kasih untuk jemaat yang boleh hadir Bapak PH, Kresna ya semuanya terima kasih untuk ucapannya ya dan sangat bersyukur karena dari jemaat juga ya kami boleh dihibur ya sudah terima kasih Yesus sebagai akhir kasihan saya ingin mengangkat satu pujian bersama pacar saya. Ada nggak ada? Mas, ada saya. Ada di saya? Ini dia. Saudara kami punya rekaman lagu untuk keluar depan kami. Sudah keluar punya rekaman. Namanya itu Frankie DJ. Kami namanya Frankie DJ. Jadi rekaman kalau saudara mau lihat rekamannya, ya itu tahun 70-an. Kebaikanmu yang bertahunnya
tak pernah kupikir, yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sama-sama, siapakah aku ini? Terima kasih atas pujian dan kesaksiannya. Kepada pemuda kami persilakan untuk kesaksian dalam pujian. Yang merasa muda ya, nomor 2 nih. Sama
Kalau persembahan pujian sudah kita dengarkan pada siang hari ini, anak sekolah minggu ya. hikmat dalam studi mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang katakan Tuhan dan berhasil dalam studi mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan, tidak ada wabah ini yang percaya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna dinyatakan dalam hidup mereka. Karena para orang tua yang membimbing merawat menjaga mereka berkat kuasa terus. Dan juga sekolah minggu yang akan mengajar mereka hari ini berkat kita. Bersyukur menyerahkan pembelajaran mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia di siang hari ini. Oleh karena kasih Allah itu terbukti di dalam hidup kita, dengan apa kita membalas segala kebaikannya. Kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terpuji. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia di siang hari ini dengan sungguh-sungguh. Kita mengatakan kasih Allahku sungguh telah terbukti.
bahagia. Pendapat yang baik tidak terfokus segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sembahlah Dia dengan hati yang tulus. Sembahlah Dia dengan engkau Allah yang tulus. Kita mau mengatakan ucapan yang baik, teramat baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Rasakan di dalam hidup. Rasakan di hati. Pernahkah Dia meninggalkan engkau? Rasakan di dalam sakit. Pernahkah Dia tidak menjawab doa-doa? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita ada saat ini oleh karena kuasa. Serahkan di hati Tuhan. Dengan bersuara merasakan kasih Tuhan dalam hidup. Kau boleh menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam hidup. Dia tidak pernah dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Seorang Jumat bagi berdiri dengarkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih Allahku sungguh akanku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Katakan kita katakan bersyukur, bersyukur, karena kasih selalu sama hidupku ku sembah, bersyukur, Biarlah ini pujian ini muncul dari hati pada kami pada dalam bahwa dengan tantangan sekalipun, dengan pergumulan sekalipun, biarlah hati kami tetap memuji, menyembah Tuhan. Inilah komitmen kami, saudara percaya.
untuk terus mengikuti, mengiring Yesus di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa dalam studio kami pada pagi ini dalam perkumpulan orang percaya. Kami rindu kembali melengkapi kebenaran firman Tuhan, melengkapi apa dan persiapkan hati kami untuk siap kita berfirman Tuhan. Kami rindu firman itu bertumbuh dalam firman kami, sehingga kami dapat bertumbuh dalam kebenaran dan Allah yang sejati. Syukur ya Bapa, firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat kembali firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kita akan buka topik dari kitab Khotbah pasal 8 ya. Kalau di lalu pasal 7, kita akan belajar lagi dalam pasal Khotbah pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17 ya. Khotbah pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Khotbah pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita kembali membaca secara bergantian ya. Pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat 17 firman Tuhan. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan dan seperti bayang-bayang yang tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Sebab itu aku memuji kesukaan karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, dia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun dia tidak dapat menyelaminya. Jemaat terkasih dalam Tuhan, ya ada pepatah mengatakan dalamnya laut, ya dapat kita duga, ya dalamnya laut dapat kita duga. Tetapi siapakah gerangan? Ya, dia mengetahui isi hati seseorang. Kita nggak ngerti apa isi hati, ya, kedalaman hati dari seseorang. Tidak seorang pun yang mengetahui, ya, tidak seorang pun yang mengetahui isi hati seseorang, ya. Apalagi hati Tuhan. Kita aja nggak ngerti tentang isi hati seseorang, apalagi mau menyelami hati Tuhan. Bakalan nggak mampu. Apalagi mau menyelami pekerjaan Tuhan, ya kita tidak akan mampu. Ya, inilah yang Salomo ungkapkan. Sehingga Salomo raja yang hikmat, ya yang begitu mengenal Allah menyimpulkan bahwa apa? Bahwa firman Tuhan, dalam firman Tuhan pekerjaan Allah tidak dapat terselami kita sebagai manusia. Mengapa kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah? Yang pertama, karena Allah yang menciptakan kita. Ya, kita adalah ciptaannya. Bagaimana mampu kita menyelami pekerjaan Sang Pencipta kita? Ya, Dia adalah pemilik kehidupan kita. Kita tidak bakalan mungkin menyelami pikiran Pencipta kita. Selanjutnya adalah yang kedua, karena Allah adalah Allah yang tak terbatas. Bagaimana mungkin kita menyelami pekerjaan Allah
Bagaimana kita mengerti isi hati Allah, mengetahui isi hati Allah? Kenapa? Karena kita manusia terbatas. Otak kita pun terbatas untuk menjangkau hati Tuhan. Ya. Kita aja nggak bisa menyelami sebuah pohon, pohon pepaya. Bagaimana mungkin kita menyelami pohon pepaya? Ya, daunnya pahit, tetapi buah yang dihasilkan, kalau sudah matang, masak gitu, manis rasanya. Padahal daunnya itu, pahit luar biasa. Bagaimana kita mendalami pohon kelapa? Ada yang menyuntik air, satu-satu di buah pohon, di buah kelapa itu nggak mungkin. Kita nggak bisa menjalani pekerjaan Allah. Kok bisa air dalam sebuah pohon sebuah buah kelapa yang luar biasa? Kita nggak bisa menjalani. Tapi kalau teori kita bisa menjalani Kalau boleh mungkin capek sekali bikin ini biji-biji. Bagaimana? Tapi untuk pekerjaan Allah kita tidak bisa menjalani karena kita punya keterbatasan. Dibanding Allah yang tak terbatas. Allah yang tetap. Yang ketiga, karena Allah adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang maha suci. Tak mungkin terselami lebih jauh lagi tentang hati Tuhan, bahkan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Yang dilihat Salomo ada berbagai macam ketidakadilan. Salomo melihat dalam pengalaman imannya, sebagai orang yang beriman yang Tuhan karuniakan, dia melihat berbagai macam ketidakadilan, selama dia hidup di dunia ini. Dan Salomo menyimpulkan bahwa segala perbuatan orang fasik yang seolah-olah tampaknya bahagia adalah kesia-siaan. Apa saja yang dilihat oleh Salomo, Bapak Ibu? Ayat 9 dikatakan, saya melihat orang yang satu menguasai orang yang lain, tapi hingga celaka. Kita tidak bisa selami. Kok tega dia kan bosnya luar biasa loh, dia melayani secara luar biasa, tetapi kok tega dia bunuh. Itu fakta yang terjadi. Ketidakadilan terjadi. Tidak hanya orang-orang yang tidak percaya pada Kristus, bahkan itu terjadi justru di dalam lingkup orang Kristen. Bagaimana seorang tuan bisa mencelakai anak buahnya, bisa mencelakai hamba atau pembantunya. Itu fakta yang terjadi di dunia ini. Orang yang menguasai sudah ikut lama, tapi akhir hidupnya celaka. Itu ayat 10. Orang fasik mendapat penguburan yang layak. Wah, kita lihat bagaimana di dunia ini kita melihat orang-orang yang kategori mungkin jahat begitu. Kita tahu bagaimana jahatnya, tapi waktu dia penguburan, wah, mewahnya luar biasa, indahnya luar biasa, penyambutannya luar biasa. Wah, kita jadi bingung. Orang jahat aja begini luar biasa Tapi ketika kita melihat ada orang benar, penguburannya biasa-biasa saja. Nggak mewah, nggak apa, nggak tertarik. Ada semacam ketidakadilan, ada semacam ketimpangan yang kita lihat di sekeliling kita. Ayat 11 dikatakan, hukuman terhadap orang jahat tidak dilaksanakan. Ada banyak kasus-kasus hukum kita lihat secara fakta. Hanya disampaikan, nyampe ke polisian, nyampe ke pengadilan, selesai. Orang yang benar-benar bolak-balik luar negeri, itu kita sudah simpulkan, sudah tulis itu. Ada orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman 5 tahun, 10 tahun, tapi orangnya bisa keliling-keliling. Orangnya bisa keliling-keliling ke luar negeri. Salomo sudah lihat itu. Hukuman orang jahat tidak dilaksanakan. Bahkan dia melihat ada orang-orang yang terkena hukuman, bahkan dilindungi oleh orang-orang di sekitar dia. Orang jahat dilindungi oleh orang sekitar dia. Salomo sudah lihat itu. Ayat 14 ini yang paling membingungkan. Ayat 14, ada orang benar, ada orang benar justru menerima penderitaan. Justru mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan seperti Ayub. Tetapi ayat 14 katakan ada orang fasik yang tidak menentukan
justru menerima pahala, justru berkelimpahan. Ya, luar biasa kehidupannya. Sehingga kita pun, Masmur juga mengalami kebingungan. Kok begini kan? Orang benar kok semakin sulit kelihatannya. Orang-orang fasik yang tidak tahu Tuhan, kok hidupnya itu kok enak aja gitu ya. Kok enak banget. Jalan-jalan sebentar ini kita orang benar yang betul-betul sudah taat kepada Tuhan. Oh, seperti itu. Salomo sudah lihat itu. Yang muncul yang namanya sepertinya seolah-olah ada ketidakadilan. Sepertinya apa ya? Sepertinya ada ketimpangan di dunia ini. Itu fakta-fakta yang terjadi. Ya. Terus bagaimana kita merespon itu semua? Ya. Kita mungkin muncul banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa ya Pak ya? Orang benar itu kok kayaknya menderita banget Pak. Ya, Daud sudah menyampaikan. Ya, Daud sudah menyampaikan dalam Mazmur. Bahkan Salomo yang beriman mengatakan, ya kalau teman bingung lah melihat seperti itu. Ya, jauh-jauh hari Tuhan sudah catat seperti itu. Ya, Tuhan sudah catat itu, sehingga tidak membuat kita mengalami kebingungan. Bagaimana respon kita, tanggapan kita sebagai orang percaya melihat semua itu? Ya, melihat semua itu, melihat ketidakadilan, melihat ketimpangan, melihat perbedaan. Bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Yang pertama kita boleh belajar Bapak Ibu. Ayat yang ke-12 ini menjadi poin penting. Ayat 12. Walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu, ini luar biasa, bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Bagaimana respon kita sebagai orang percaya melihat semua itu? Ya, melihat semua itu yang tidak adil, ya, yang perlu kita pertanyakan tentang hukum, tentang apapun itu. Yang pertama respon kita adalah orang yang takut akan Allah, ini poinnya, akan beroleh yang namanya kebahagiaan. Artinya apa? Di tengah-tengah situasi itu, mari kita tetap mengarahkan hidup kita hanya kepada Allah. Pusatkan hidup kita hanya kepada Allah. Nah, ini luar biasa. Di tengah tantangan ketidakadilan yang kita lihat seolah-olah tidak adil, ya, jangan terkecoh, ya, jangan ikut larut di dalam hal itu. Tugas kita adalah sebagai orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, kita akan memperoleh yang namanya kebahagiaan. Kalau kita terus mengarahkan hidup kita hanya kepada Allah, pusatkan diri kita, pandangan kita hanya kepada Allah. Kalau kita memusatkan diri dengan ketidakadilan, kita akan loyo dan loyo. Ya, mikirin, membanding-bandingkan, ya, diri saya dengan dia. Kayaknya dia nggak role-role amat ya Pak ya. Kayaknya lebih role saya. Tapi kenapa dia kayaknya dia itu enak banget hidupnya dibanding saya. Ya, harusnya berani banget Pak. Terus semua komisi dia ikutin. Ibadah ini semua saya ikutin. Itu kok seperti apa? Kayaknya Tuhan membanding-banding apa ya? Berbeda ya Pak ya? Itu nggak adil ya Pak. Ya, itu fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita fokus pada itu, kita akan mengalami penurunan iman ya, penurunan peran kita. Oleh karena itu di tengah-tengah ketidakadilan seolah-olah tidak adil, kita pandang, kita lihat seperti itu. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Tetap kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Allah. Makanya dalam Matius 6 ayat 33 kita harus kembali belajar, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada-Nya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkannya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, biasa ya. Saudara, di tengah-tengah ketimpangan hidup kita, ketidakadilan dalam hukum, kita melihat ya beberapa viral-viral yang terjadi di sekitar masyarakat kita di Indonesia dan ya di lingkungan kita, ada. Tapi tugas kita aku tetap berpusat kepada Kristus, mencari kerajaan Allah. Saudara, di tengah-tengah kebingungan kita, di tengah-tengah pergumulan hidup kita, di tengah-tengah ketidakadilan yang mungkin kita rasakan, mari kita fokus kepada Allah.
karena dia sumber apa? Dikatakan sumber kebahagiaan. Kalau kita fokus pada masalah, kebahagiaan itu akan terus mengalami penurunan. Sedang kamu mengatakan aku nggak bahagia, Pak. Saya merasakan ketidakadilan. Saya nggak bahagia. Ya, wajar kamu nggak bahagia, karena kau fokus pada pertumbuhan hidup. Karena fokus hanya masalah-masalah kehidupan. Fokus hanya masalah-masalah kepahitan hidup. Ya, itu fokus kita. Sehingga kita terjerumus ya, ketidakbahagiaan. Kalau sudah itu terus menerus muncul namanya putus asa. Sudah putus asa, saudara tiba-tiba pergi ya ke supermarket memilih ya obat anti nyamuk, mau rasa apa. Sekarang luar biasa ya, sekarang sudah disediakan. Ya, kalau ada orang mau katanya mau minum racun serangga begitu, sudah ada berbagai rasa. Tergantung mau rasa jeruk, apel ya, sudah ada. Tapi itu adalah maut ujung-ujungnya ya. Sehingga apa? Itu muncul dari apa? Ketidakbahagiaan. Ya, naik lagi frekuensinya, putus asa. Naik lagi dari apa? Mengakhiri hidupnya dengan pada mengambil membunuh dirinya sendiri. Ya, gak ada harapan lagi. Kalau begitu Pak, apa yang saya hidup ya Pak ya? Muncul lagi dengan seperti itu. Kalau pentingnya kehidupan saya terus menerus. Sebuah waktu ngapain ini? Saya ngapain hidup lagi Pak? Ya, itu puncak dari yang awalnya tidak merasa bahagia. Kenapa? Kita fokus pada pertumbuhan, fokus pada ketidakadilan sikap kita, fokus pada kepahitan hidup. Tapi Salomo yang berikut mengatakan, sekalipun ada ketidakadilan, sekalipun kau mengalami masalah, tetap berpusat kepada Kristus. Pusatkan hidup kita hanya kepada Allah, karena Allah adalah sumber kebahagiaan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Dan teman padanya, Baik Allah mengatakan, marilah kepadaku semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat, termasuk engkau yang merasa tidak bahagia, datanglah kepada Kristus. Kenapa? Karena Dia adalah sumber kebahagiaan. Ya, di tengah-tengah perubahan kita, mari kita pisahkan hidup kita hanya kepada Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Yang kedua, ayat 13 katakan, tetapi orang fasik tidak akan menolak kebahagiaan, ya, dan seperti bayang-bayang, ya, tidak akan panjang umur, karena dia tidak takut terhadap hadirat Allah. Yang kedua, orang yang takut akan Allah sebenarnya akan melakukan firman. Orang yang takut akan Allah akan mencari hadirat Tuhan, akan melakukan firman-Nya. Orang fasik nggak bahagia dikatakan. Kenapa? Karena dia nggak takut Tuhan. Ya, orang fasik tidak akan memperoleh kebahagiaan, ya, karena dia tidak takut akan Allah. Kenapa? Walaupun dia mengharapkan segala cara untuk memuaskan hatinya, sebenarnya dia tidak bahagia. Saudara hanya mungkin bisa melihat orang-orang fasik ya di media sosial, tampaknya bahagia. Kita nggak tahu. Siapa tahu isi hati orang. Saudara melihat bagaimana ya, enak ya, punya mobil banyak, punya kapal pesiar, ya, punya pesawat pribadi, jet pribadi segala macam. Tampaknya bahagia. Kita nggak tahu. Ya. Ada banyak orang yang katanya sukses, yang katanya kaya raya, ternyata tidak bahagia. Ya, seperti minggu yang lalu. Para artis-artis yang sudah punya nama, punya harta, ya, dan sebagainya, tentu mereka tidak bahagia. Mereka mengambil jalan pintas, mereka mengakhiri hidupnya. Ya, banyak pengusaha-pengusaha kita lihat lah ya, media sosial, bagaimana seorang pengusaha, ya, lompat dari apartemennya. Kenapa? Karena ketika dibaca latar belakangnya apa? Karena dia sudah banyak utang luar biasa. Ya, ternyata dia tidak bahagia. Yang kita lihat mungkin kehidupannya tampak bahagia, tapi firman Tuhan mengatakan orang fasik tidak bahagia karena ia tidak takut akan Tuhan. Tugas kita sebagai orang percaya, ya, di tengah-tengah tantangan zaman, di tengah-tengah ketidakadilan yang kita rasakan, ya, mari kita
tetap berkomitmen melakukan firman. Tugas kita adalah melakukan firman, ya, memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu tugas kita, ya, itu tugas kita. Ingat, di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah tantangan, pergumulan hidup, tugas kita tetap, aku mau melakukan firman, memuaskan hati Tuhan, ya. Seperti Nuh memuaskan itu. Nuh buatlah bahtera. Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan, menyenangkan hati Tuhan. Di bulan Desember kita akan memperingati ya kelahiran Kristus. Bagaimana Yusuf? Ya, Yusuf ambil Maria sebagai istri. Ya, sebagai manusia agak mungkin dia mengalami keraguan segala macam, tapi dia mau menyenangkan Tuhan. Itu pun dengan Maria. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Aku yang seorang wanita yang perawan, bagaimana nanti kalau aku hamil seperti itu ya? Maka kamu gak usah takut. Tapi Maria dikatakan ya, mau menyenangkan hati, mau melakukan firman. Ya sehingga cari keselamatan di dalam Immanuel, ya, terjadi dalam firman kita. Memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Aduh, saudara, dalam keluarga juga nggak mungkin gak ada masalah, ya. Kalau kita menyenangkan hati kita, ya, bukan akan mengalami kehancuran, ya. Oh, masa bodoh, ya. Lo sebagai seorang suami, gitu, lo gitu. Maki-maki segala macam. Kenapa? Gak berpusat pada Kristus, gak berpusat kepada Allah yang memberikan kebahagiaan, gitu. Dan keluarga bukan uang yang membuat bahagia. Memang uang diperlukan, tapi sumber kebahagiaan bukan uang, ya, bukan itu sumber kebahagiaan. Yang utama adalah sumber kebahagiaan dari Kristus, ya, Kristus. Makanya Salomo pernah mengungkapkan betapa sia-sia ya ada orang kaya tapi nggak bisa menikmati, sia-sia sekali. Dia punya uang yang luar biasa, dia bisa beli segala sesuatunya, dia bisa merestor manapun yang termahal di dunia, tetapi dia nggak bisa menikmatinya, ya. Dia hanya pegang, tapi nggak bisa makan. Artinya apa? Uang pun nggak bisa membuat orang bahagia, ya. Firman Tuhan. Karena Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap melakukan firman Tuhan, ya, tetap melakukan firman Tuhan di tengah-tengah tantangan sana yang hari-hari ini semakin sulit dalam kehidupan kita. Tetap menjadi pelaku firman yang hanya mau berkomitmen menyenangkan hati Tuhan, baik di dalam rumah tangga kita. Mungkin ada kesulitan keuangan dalam rumah tangga kita, tapi hati kita jangan sampai, ya, nggak mau lagi menyenangkan hati Tuhan, oleh karena kesulitan keuangan. Ya, hati kami tetap mau menyenangkan hati Tuhan, ya, memuaskan hati Tuhan, karena mau tetap taat pada firman. Yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-13, ya, ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan seperti bayang-bayang yang tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ayat 14, ada suatu kesesiaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang yang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Tapi berkata ini pun kesia-siaan. Dan ayat 17 dikatakan, maka nyatalah kepadaku, simpulan dari Salomo, bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Yang ketiga, orang yang takut akan Allah percaya, ya, kepada segala pekerjaan Allah yang luar biasa. Kita punya keyakinan, punya iman bahwa pekerjaan Allah itu baik adanya. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, rancangan-rancangan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan apa? Rancangan damai sejahtera yang memberi engkau masa depan yang penuh pengharapan. Sekarang pun hari ini saudara mengalami
ketidakadilan. Firman Tuhan tetap akan terdengar bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang takut akan Dia. Ya, kita lihat kisah dari Yusuf. Dia mengalami pembulian yang luar biasa, tetapi Allah turut bekerja mendatangkan damai sejahtera. Justru Yusuf diangkat menjadi orang penguasa di negeri asing di Mesir. Seorang Yahudi justru menjadi orang nomor 2, menjadi perdana menteri di Mesir, di tanah asing. Oleh karena dia mau apa? Mau taat kepada pekerjaan Allah. Ya, sehingga dia mengatakan pada akhir kisah hidupnya, biografinya dia mengatakan, sekalipun orang-orang yang mereka kejahatan kepada saya, tetapi hari ini saya lihat kebaikan Tuhan. Tuhan sedang mereka kebaikan di dalam kehidupan saya. Luar biasa ya. Sehingga Yusuf begitu menjadi berkat bagi keluarganya, bahkan bagi bangsa Israel secara keseluruhan. Luar biasa ya. Tidak hanya menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi keluarga sendiri, tapi dia menjadi berkat bagi khususnya bangsa Yahudi. Luar biasa. Karena dia mau apa? Karena dia mau tetap mengikuti pekerjaan Allah. Saudara, kita tidak bisa menyelami sampai di mana pekerjaan Allah dilakukan. Ya, kita tidak bisa menyelami. Sekalipun Pak Jokowi sepertinya menakut-nakuti kita, 2023 akan terjadi kegelapan. Itu prediksi manusia, saudara. Tapi pekerjaan Allah tidak bisa dibatasi. Oleh karena itu kita bersatu hati, berdoa memohon belas kasihan kepada Indonesia, sehingga kita bisa melewati yang katanya masa-masa sulit. Ya, itu kan masih bayang-bayang. Yang katanya masa-masa sulit, gimana kita bisa berhati untuk berdoa bagi bangsa ini? Supaya apa? Supaya kita mengalami kemenangan. Ya, sekalipun krisis terjadi, ya, Allah yang terus memberkati kita. Karena pekerjaan Allah tidak berhenti di tahun 2022. Pekerjaan Allah tidak berhenti di tahun 2023. Ya, kita akan terus ya berlangsung. Ya, karena apa? Karena Dia yang punya masa depan. Ya, tapi kita diberikan hikmat untuk menjalani hidup. Orang yang takut akan Tuhan percaya bahwa pekerjaan Allah baik adanya. Oleh karena itu, tetap mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Saya nggak tahu apa terjadi 5-10 tahun ke depan, tetapi kami mempercayai hidup kami kepada pekerjaan Tuhan. Nyatakanlah kebaikan, nyatakanlah damai sejahtera, ya, nyatakanlah berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Itu yang menjadi pengakuan kita, itu yang menjadi doa kita sebagai orang percaya. Ya, yang pertama tadi, bahwa orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Oleh karena itu, mari kita fokus hanya kepada Allah. Yang kedua, saudara, di tengah tantangan tetap ya, melakukan firman-Nya, menyenangkan hati Tuhan, ya, memuaskan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tetap percaya bahwa pekerjaan Allah terus dinyatakan dan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kita boleh dikuatkan ya untuk menjalani kehidupan kita, dan terus Roh Kudus memberikan kekuatan untuk menjalani perjalanan iman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur ya Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan yang berbukan berkati kami pada pagi ini. Kami menyadari orang-orang yang hidup di dunia ini masih akan menghadapi namanya tantangan kehidupan, pergumulan-pergumulan kehidupan. Bahkan kami melihat ada banyak ketidakadilan terjadi di sekitar kami, bahkan di negeri kami. Tetapi hari ini kami dapat pengajaran di tengah tantangan itu, di tengah ketidakadilan itu kami tetap berpusat kepada Kristus, melakukan firman Tuhan. Kami percaya bahwa pekerjaan Allah luar biasa baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan kita juga menolong dan memberkati bangsa kami di dalam menghadapi setiap hal-hal yang terjadi di tengah global ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan kudus ya. Kita mengingat bahwa perjamuan kudus ya, roti merupakan lambang dan tubuh Kristus yang tercabik-cabik ya, dalam firman kita sudah percaya di kayu salib. Anggur merupakan lambang darah Kristus yang tercurah di kayu salib ya, untuk keselamatan kita. Karena itu kita sebagai orang percaya ya,
siapa yang boleh menikmati perjamuan kudus? Ya, orang-orang yang pertama, orang yang sudah dibaptis. Jadi ya setiap umat percaya yang belum dibaptis ya jangan dulu menerima perjamuan kudus ya, sehingga itu tidak mendatangkan sesuatu hal negatif dalam kehidupan kita ya. Dan kita yang menerima perjamuan kudus ya mendapatkan berkat-berkat tersendiri di dalam kehidupan kita. Saya mau mengenal dulu para petugas, para ibu majelis maju ke depan. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan, saya membacakan firman Tuhan mengenai perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang sudah kami terima, sehingga kami memperoleh jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kami ingat hari ini tentang kematian, tentang kebangkitan, tentang kenaikan menuju surga. Engkaulah pemilik surga itu. Yang boleh bersyukur kami memperoleh hidup yang kekal. Itu janji dalam firman Tuhan. Dan hari ini kami mengingat peristiwa pengorbanan yang begitu besar bagi manusia yang berdosa. Kami akan menerima perjamuan kudus pagi ini. Tapi dulu ampun dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga Tuhan melayani kami untuk menerima mengingat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur. Haleluya. Amin.
mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, makanlah. Sesudah itu yang mengambil cawan, kita angkat cawan dari hadapan Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah. Kita Bapak B, berdoa bagi kita. Bapak di surga, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kami berikan kepada Tuhan. Siang hari ini memberi kesempatan bagi kami untuk mengambil bagian dalam kepada perjamuan kudus ini. Bapak, roti ini adalah lambang tubuhmu yang sudah tercabik-cabik untuk dosa kami. Demikian juga dengan anggur ini adalah lambang dari darah yang tercurah hanya untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Engkau sudah layakan kami semua untuk boleh mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus ini untuk memperingati akan kematian-Mu menebus dosa-dosa kami semua. Terima kasih terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami akan doa. Amin. Amin. Kembali. Ibu Eni, Ibu Bukan, dan Ibu Rahel. Sambil akan persembahan dijalankan, kita mengangkat satu pujian. Betapa kita tidak bersyukur ke tanah air yang subur.
juga saudara Pak Renus Kopele dan Tuhan seperti tercantum di warta. Kita angkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Refnya dijadi. sanggup Engkau. Terima kasih kami punya Bapa, punya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Bapa, terima kasih kami naikkan kepadamu buat hari ini, mana Tuhan juga sudah memberikan kesempatan bagi semua kami yang boleh hadir rumahmu yang kudus ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, bahkan teristimewa kami boleh mendengarkan kebenaran sabda firman. Firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini, biarlah mengingatkan kami semua bahwa dalam hidup ini kami harus terus setia dan setia kepada-Mu. Kami tidak melihat orang fasik yang diberkati, karena itu hanya kesia-siaan. Tapi kami melihat akan berkat Tuhan bagi kami semua orang yang benar, orang yang melakukan kehendak-Mu, yang mendapatkan kebahagiaan kekal. Terima kasih Tuhan buat firman pada hari ini. Tuhan memberkati akan hamba-Mu yang sudah Engkau utus bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman ini biar selalu kami ingat dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, yang hari ini juga kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan, semua jemaat-Mu yang ada di GKI Sungai Bambu, banyak sekali pergumulan hidup yang terjadi di dalam keluarga, demi keluarga. Kami tidak tahu, tapi yang kami pasti bahwa semuanya Tuhan tahu. Tuhan mengenal kami semua jemaat-Mu ini, di mana di dalam setiap pergumulan hidup Tuhan selalu hadir, selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan bahkan keperluan daripada semua jemaat ini, Tuhan Engkau juga tahu. Engkau mencukupi semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi yang menaikkan doa-doa mereka. Tuhan dengarlah setiap doa yang mereka naikkan secara diam-diam dan Tuhan
yang percaya telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar. Makasih Tuhan bagi keluarga-keluarga yang mungkin masih ada yang butuh pekerjaan, buka jalan bagi saudara-saudara kami yang masih butuh pekerjaan saat ini Tuhan, yang mereka boleh mendapatkan pekerjaan demi keluarga atau tangga mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, khususnya bagi anak kami Eden Tuhan Yesus yang pada siang hari ini juga dia akan berangkat ke Hong Kong, kemudian terus ke Taiwan. Tuhan kan percaya Tuhan sudah bersama-sama dengan anak ini. Ya, dia boleh tiba di Taiwan dengan segala selamat di kapal yang baru. Dia akan bekerja. Tuhan juga akan memberkati dia dalam tugas pekerjaannya dan memampukan dia. Terima kasih. Ada juga anak kami tahu mengucap syukur atas apapun yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan. Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan mau terus berdoa bagi semua program dari GKI Sungai Bambu kami ini Tuhan, apapun yang sudah diprogramkan biar semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh terlaksana dengan baik. Berkati terus hambamu yang kepala sidang kami ini Tuhan di dalam setiap pelayanannya, bahkan dimanapun dia melayani. Terima kasih Tuhan, mereka sudah boleh ke Pontianak mengikuti sidang umum di sana dan sudah kembali pulang bersama Bapak Matias yang tidak pulang suatu kunjungan karena Engkau sudah menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak Eko juga boleh hadir di ibadah kami pada siang hari ini. Kau juga sudah menyertai hambamu ini dalam setiap tugas pekerjaannya. Tuhan Yesus selalu memberkati dan memampukan untuk melakukan semua pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para ibu janda, para yatim piatu, fakir-fakir miskin, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau juga melihat dengan jelas keberadaan mereka semua. Kami percaya Tuhan juga memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, mencukupinya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kasihani juga mereka Tuhan, berbelas kasihan. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Aku berdoa juga bagi semua hamba-hamba yang melayani, dimanapun mereka melayani. Maka terutama di gereja kami ini Tuhan, memberkati semua pelayanan. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan bagi semua hamba-hamba ini. Engkau mencukupi semua. Bapak terima kasih. Kalau kami tadi sudah mendengar dari hamba-Mu kepala sidang kami bahwa sudah terpilih seorang hamba-Mu yang menjadi ketua sinode dari GKI Sungai Bambu, dan di dalamnya juga ada Bapak Evangelis Sugihartono. Tuhan biarlah kiranya kamu berkati akan hamba-Mu yang sudah Engkau pilih ini Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin, terutama boleh mempersatukan gereja-gereja GKI ini Tuhan dimanapun. Tuhan dia boleh mengayomi kesemuanya sehingga GKI semakin berkembang. Terpujilah Tuhan, berkati semuanya, bahkan semua keluarga mereka pun Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih pada siang hari ini juga Tuhan perlukan dalam doa akan pemerintah, bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan karena seorang pemimpin yang walaupun dia tidak percaya kepadamu, tapi dia juga memerintah atau memimpin bangsa ini dengan penuh hikmat, dan kami tahu hikmat itu Tuhan akan memberikan. Memberkati semua apa yang sudah diprogramkan sehingga semua program ini boleh berjalan baik dan terlaksana dengan baik. Bapa di surga,
bukan semua keluarga mereka Tuhan di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati. Bapak, terima kasih di siang hari ini juga Tuhan kami sudah boleh memberikan sebagian kecil dari apa yang ada yang kami berikan. Kami tahu bahwa semuanya adalah berasal daripada-Mu sendiri. Ya, kiranya ucapan syukur atau persembahan kami Tuhan boleh berbawa harum di hadapan-Mu dan boleh berguna untuk dalam pelayanan dari maupun itu. Kami semuanya sudah memberikan, bahkan yang belum dapat memberikan. Tuhan Yesus juga memberkati. Tuhan, kami mohon ampun segala salah dosa kami, baik itu yang kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Ampuni kami semua. Dengarlah doa ucapan syukur dan permohonan kami. Doa kami tidak sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik-Mu sendiri. Dan doa kami akan akhiri dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama kerajaan, jadilah kehendakmu berikan kami kepada kami semua, segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni dosa dan jangan bawa kami dalam kami lepaskan kami daripadanya. Tuhan, engkau kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk pelayanan kita pada minggu depan, Bapak Ibu, bulan November itu bulan budaya, ya, dan kemarin sudah diputuskan oleh majelis dan pelayan bahwa minggu pertama ini saya hanya menjelaskan supaya disiapkan. Apa sih yang disiapkan? Ya, persembahan pujiannya atau hal-hal yang lainnya. Jadi untuk minggu pertama itu Jawa, ya. Jawa itu saya sebut Jawa karena ada Sunda itu masuk Jawa, ya. Jawa Barat, Jawa Timur, mau Jawa, pokoknya Jawa aja, ya. Minggu pertama itu Jawa, minggu kedua itu Sumatera Utara, Batak, ya. Semalam saya milih lagu, saya mau milih lagu Sangir. Kata suami saya, Batak kok nggak dipilih? Saya katakan, saya tuh Sangir loh. Jangan lupa kamu bongsi tuh Pak. Jadi untuk yang kedua itu Sumatera Utara, yang ketiga itu Sulawesi Utara. Karena Sulawesi Utara ada dua suku, ya, Manado dan Sangir. Jadi gabung jadi satu, Sulawesi Utara. Dan minggu keempat itu Maluku, ya, bukan Maluku, ya, Maluku, ya. Jadi Bapak Ibu yang merasa dirinya salah keempat suku yang saya sebutkan, persiapkan diri untuk memilih lagu tentu dengan budaya masing-masing. Dan untuk yang lain kalau bisa ya latihan supaya tampilnya jangan asal-asalan. Harus kita rayakan bulan November ini dengan perayaan budaya kita masing-masing. Dan untuk pelayanan pada hari Minggu saya akan membacakannya. Hari Minggu tanggal 6 November tahun 2022, ibadah jam 9.30 dengan pembawa firman Bapak Pendeta Labuan Sitorus. Tema Tunggul-Wulung Sangkian. Artinya aja sendiri, ya. Saya kata yang merasa sudah tahu artinya dia pilih sendiri. Dengan WL Ibu Dea Resistianti, singernya Ibu Herlinda,
dan Ibu Rahel, gitar Satrio, keyboard Ibu Stefani, bassnya Marcel, drumnya Kipri, kundi Ibu Simbolon, Ibu Fira, dan doa Bapak Widi, LCD Syarlomita. Nah, itulah yang melayani di minggu pertama dengan budaya Jawa. Ya. Jadi mohon dipersiapkan yang mau bersaksi pujian Jawa. Nah, monggo latihan. Ya. Kemarin saya godain apa lagu Farel. Ojo dibandingin. Dalam nama Tuhan Yesus, ya. Ya, baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kelihatan keuangannya? Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita sambil teman-teman berdiri. Kita menyanyikan pujian lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasamu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kau dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, nasihat dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus